Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Untuk sekian waktu, mari kita mengheningkan cipta untuk mengajukan keprihatinan kita dan empati kita kepada Pak Jokowi. Beliau yang telah menjabat menjadi Presiden Indonesia selama 10 tahun, berjibaku dengan begitu banyak masalah, menimpakan stres yang sangat luar biasa terhadap jiwanya. Dan sekarang ketika beliau sudah purna tugas, selesai sebagai Presiden, beliau ternyata tidak benar-benar selesai dalam pekerjaannya. Ada aja pekerjaan yang terus mengejarnya. Saya ingat bahwa Pak Jokowi itu ingin pensiun di Solo dengan tenang, dengan tentram, ngasuh cucu, kemudian bercengkerama dengan keluarga dan sehandai tolan di sana, dengan tetangga-tetangga saling menebar senyum dan sebagainya. Saya yakin untuk tingkat stres yang sangat tinggi, pekerjaan sebagai presiden itu membutuhkan pensiun yang sangat tenang dan nyaman, dikelilingi oleh pepohonan misalkan dan sebagainya. Pak Jokowi seharusnya seperti itu dan nampaknya berkehendak untuk seperti itu, tetapi ada aja tugas dan pemberitaan yang menyangkut beliau. Beliau sampai sekarang masih bekerja, misalkan pilkada kemarin masih cawe-cawe ke sana ke sini gitu ya. Kemudian masih dikejar-kejar wartawan, ditanya begini dan begitu, kemudian dikaitkan dengan berbagai kasus yang telah terjadi di masa-masa yang sangat lampau. Keluarganya juga tidak selesai dicerca dari Kaesang sampai Gibran dan lain sebagainya. Ada banyak sekali masalah. Termasuk juga kemarin ketika Pak Jokowi itu dikait-kaitkan dengan sebuah peristiwa yang sangat besar yang dokumennya katanya masih disimpan oleh Ibu Koni dan Pak Hasto yang akan dipublikasikan dalam waktu dekat, di mana publikasi dari video-video dan dokumen-dokumen itu akan menunjukkan seberapa bobroknya pemerintahan Jokowi sebelumnya. Katanya, klaimnya seperti itu. Nah, ketika pemberitaan itu belum selesai, sekarang muncul sebuah organisasi nirlaba investigasi yang namanya itu adalah Organized Crime and Corruption Reporting Project, ya kita sebut saja namanya OCREP gitu ya. Nah, OCREP itu langsung mengeluarkan sebuah hasil temuannya bahwa Pak Jokowi masuk ke dalam kandidat presiden paling korup, paling jahat dan paling terlibat dalam mafia di seluruh dunia pada tahun 2024. Walaupun akhirnya di finalnya beliau dikalahkan oleh Bashar al-Assad, presiden terguling dari Suriah. Nah, ini semakin membuat kelam dan semakin membuat gusar. Kemarin saya melihat Pak Jokowi ketika diwawancara terkait dengan hal ini, nampak sekali wajahnya gusar walaupun berusaha untuk ditenang-tenangkan. Ya tentu saja ini membuat gusar karena udah pensiun tapi ada aja kontroversi yang harus melibatkan dirinya. Kenapa ini belum selesai-selesai? Mungkin pikiran Pak Jokowi adalah seperti itu. Dan ketika ini dilempar ke ruang publik, itu banyak juga publik yang akhirnya terpecah belah. Ada sekelompok orang yang pro terhadap Pak Jokowi mengatakan bahwa ini adalah konspirasi, bahwa ini sebenarnya adalah rekayasa jahat untuk menghancurkan, untuk memframing jelek Pak Jokowi dan sebagainya. Sedangkan orang-orang yang membenci Pak Jokowi itu girang gembirang. Ini dianggap sebagai kado tahun baru di mana mereka bisa bersenang-senang dan mentertawakan. Tuh lihat mana buzzer-buzzer Jokowi, coba bantah data ini data langsung dari luar dan sebagainya dan sebagainya. Kita sekarang akhirnya dikenal oleh dunia internasional, go internasional sebagai negara paling begini-begini yang dipimpin oleh presiden yang paling korup dan sebagainya. Ya miris sih, karena sebenarnya kita tuh sebenarnya bangsa yang sebenarnya pengen kasih jeda aja dulu untuk perbaikan gitu. Tapi kita itu adalah bangsa yang tidak pernah selesai dengan kontroversi gitu. Tidak selesai dengan hal-hal yang menjadi pemberitaan publik gitu. Nah, dalam hal ini bahkan ketika tahun baru pun ada berita yang seperti itu. Nah, untuk menjawab hal yang seperti ini, saya ingin menegaskan dan mengajak kepada Baraya bahwa ketika berhadapan dengan masalah-masalah seperti ini, please tetaplah objektif, jangan tendensi apa-apa, jangan menebar kebencian apa-apa, yang pertama. Dan yang kedua adalah tolong lihat dari perspektif yang lebih banyak, perspektif jamak, jangan hanya satu gitu. Nah, kalau misalkan Baraya melihat dalam sisi yang lebih objektif, maka pertama jangan dulu lihat Pak Jokowinya, tapi lihat tindakan-tindakannya, kebijakan-kebijakan, keputusan dan perkataannya, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya itu adalah jangan melihat berita baik dan benar itu dilihat dari siapa yang memberitakannya. Kan di Indonesia itu banyak, kalau misalkan beritanya dari Barat, oh ini berita dari Barat pasti salah gitu kan, oh ini berita dari Cina pasti salah, oh ini berita dari kafir pasti salah, oh ini berita dari sini-situ pasti salah gitu. Jadi benar dan salah pemberitaan itu bukan dikaitkan kepada dari mana orang itu berasal, dari suku apa, dari agama apa, bukan, tapi dari metodologi apa yang dia gunakan dan sampai sejauh mana kredibilitasnya. Itu yang ingin kita tekankan di sini. Nah, karena itu mari kita mengenal OCREP.
sebagai lembaga yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah salah satu kandidat presiden paling korup di dunia. Kita kenal dia ya. Yang pertama adalah bahwa Ochred itu adalah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang menginvestigasi seluruh dunia di 6 benua dan memiliki perwakilan-perwakilan di seluruh dunia. Di Indonesia, mitra mereka itu adalah Tempo. Nah, kebetulan sekali kita tahu bahwa Tempo ini selama ini memang sangat kritis terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Kita lanjut ya. Ochred ini itu berusaha untuk menyebarkan dan memperkuat semangat jurnalisme investigasi dan memiliki misi untuk menciptakan dunia yang terinformasi dengan penghidupan demokratisasi yang tidak terancam dari kejahatan dan korupsi. Itu adalah misinya. Dan kantornya sekarang ada di Eropa. Ya, kemudian kita lanjutkan ya. Bahwa mereka ternyata juga memiliki kredibilitas yang cukup memadai, di mana kita melihat bahwa kasus-kasus besar itu dibongkarnya ternyata adalah sama Ochred yang dimaksud ini. Yang pertama misalkan kita mengetahui ada kasus Magnitsky. Jadi penipuan pajak terbesar dalam sejarah Rusia itu dibongkarnya adalah sama Ochred ini. Kemudian kasus Moldova, di mana ada hubungan gelap antara pemerintahan-pemerintahan di Eropa Timur dengan sepupunya Vladimir Putin, itu juga dibongkarnya sama ini. Kemudian yang paling menarik perhatian itu adalah Panama Paper. Baraya tahu kan ya, itu adalah salah satu skandal pajak terbesar di dunia, di mana diketahui ada orang-orang kaya di Indonesia, ada orang-orang hebat di Indonesia, ternyata menggunakan perusahaan-perusahaan cangkang untuk menghindari pajak. Yang di Indonesia disebut salah satunya itu adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah pembongkaran kasus COVID, di mana kasus COVID yang kemarin itu di dalamnya itu penuh sekali dengan korupsi, penuh sekali dengan skandal, di mana mempersiapkan obatnya, vaksinnya, kemudian alat-alat kesehatan dan sebagainya, itu ada korupsi merajalela di dalamnya. Nah, ini juga dibongkarnya sama Ochred ini. Jadi Ochred selama ini memang melakukan investigasi di seluruh dunia dan berhasil membongkar kasus-kasus atau skandal-skandal besar di seluruh dunia. Nah, begitu kan? Nah, jadi kalau misalkan Baraya mencoba untuk mengecek kredibilitas sebuah sumber, itu jangan lihat dari, oh itu Yahudi, itu Amerika, itu Barat, bukan. Tapi lihat aja kasus-kasus misalkan terdahulu atau apa yang mereka lakukan sebelum-sebelumnya gitu. Ya, ditambah lagi dengan berbagai bentuk verifikasi yang lain. Itu, dan sampai sejauh ini saya pikir Ochred itu adalah memadai lah untuk misalkan melakukan investigasi terhadap sesuatu. Tetapi terhadap Pak Jokowi dan terhadap Pak Bashar al-Assad dan sebagainya, ini bukan investigasi bentuknya. Jadi apa yang dilakukannya itu adalah bahwa Ochred itu setiap tahun bikin sebuah pergelaran siapa tokoh yang paling layak untuk dinobatkan sebagai koruptor terbesar tahun ini, begitu. Nah, bentuknya itu, metodologinya itu adalah dengan vote, dengan polling. Jadi cari, ayo silahkan berikan kepada kami masukan siapa-siapa aja, siapa aja. Nah, setelah mereka mendapatkan masukan, kemudian mereka menganalisis datanya, kemudian menganalisis keluhan dan sebagainya, dan akhirnya disimpulkan. Ochred sendiri melihat Pak Jokowi itu sebagai orang yang terlibat dalam korupsi karena 3 hal. Yang pertama itu adalah betapa lemahnya penanganan korupsi di Indonesia. Bukan hanya lemah, tapi juga mungkin banyak petugas-petugas hukum, penegak-penegak hukum yang justru malah berkolaborasi dengan koruptor atau bahkan menjadi bagian dari koruptor itu. Kemudian yang kedua itu adalah banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kontroversial dan tidak transparan. Kemudian yang ketiganya itu adalah pemerintahan Jokowi diduga terlibat sebagai oligarki atau menjadi bagian dari oligarki atau mendukung oligarki. Begitu. Nah, 3 komponen itulah yang menyebabkan Ochred akhirnya menggelari Pak Presiden Indonesia yang kemarin itu sebagai kandidat terkuat atau salah satu kandidat terkuat sebagai pemimpin paling korup sedunia, walaupun akhirnya kalah. Nah, karena bentuknya itu adalah polling atau vote, maka kita sebenarnya tidak bisa menuding Pak Jokowi itu korupsi kalau dilihatnya dari sini. Tidak bisa. Karena apa? Karena kalau misalkan beliau korupsi atau tidak, itu harusnya pengadilan yang memutuskannya, bukan voting gitu ya. Nah, tetapi dalam hal ini kita menggarisbawahi ya, kita tidak bisa memvonis Pak Jokowi sebagai koruptor, tetapi kita bisa memvonis bahwa Pak Jokowi sekarang menjadi public enemy di Indonesia. Karena apa? Karena melihatnya voting.
Voting tidak melihat keputusan apakah dia itu korup atau tidak, tetapi melihat keputusan siapa orang yang menduga Pak Jokowi itu korup atau tidak, kan begitu. Jadi dalam hal ini, ketika Pak Jokowi dinominasikan sebagai salah satu kandidat orang paling korup di dunia dengan metode voting atau metode polling, maka beliau diketahui sebagai orang yang dibenci, bukan orang yang korupsi. Begitu. Nah, hal ini juga terlihat dari beberapa kandidat yang lain. Kan kandidat yang lain itu ada yang berasal dari Kenya, kemudian Bangladesh, kemudian India, dan negara-negara yang seperti itu. Nah, coba cek kandidat-kandidat yang tadi itu. Apa kesamaan di antara mereka? Satu, mereka adalah negara demokrasi. Yang kedua, mereka punya populasi yang sangat besar. Sebagai negara dengan populasi yang sangat besar, maka mereka akan sangat signifikan kalau metodenya adalah polling. Sama seperti di Indonesia atau misalkan di seluruh dunia, makanan apa yang paling enak? Rendang. Karena apa? Metodenya polling. Jadi negara mana yang jumlah penduduknya banyak dan kemudian ikutan polling di situ, maka dia yang akan menang gitu, atau mungkin akan menang, kan begitu ya. Nah, dalam hal ini lihat Bangladesh penduduknya banyak, Kenya penduduknya banyak, kemudian India juga penduduknya banyak, dan seterusnya penduduknya juga banyak. Nah, Indonesia penduduknya banyak. Jadi semakin banyak penduduknya, semakin banyak yang ngevote, kan begitu. Itu hal pertama yang harus digarisbawahi. Kemudian negara itu adalah negara demokrasi. Makanya dalam hal ini kita tidak menemukan Vladimir Putin misalkan atau Xi Jinping atau pemimpin Korea Utara Kim Jong Un masuk ke dalam nominasi ini, walaupun mereka sebenarnya berpotensi melakukan tindakan korupsi atau hal yang semacam itu atau terlibat dalam kemafiaan dan sebagainya, mereka tidak. Karena apa? Karena di sana itu kurang demokratis. Karena kurang demokratis, maka rakyatnya tidak banyak bersuara. Vladimir Putin dan Xi Jinping itu tidak akan pernah masuk nominasi ini kecuali ketika mereka nanti digulingkan. Kalau misalkan mereka nanti digulingkan, mungkin saja nanti akan bertebaran di mana-mana bahwa polling Putin adalah paling korupsi di seluruh dunia dan sebagainya. Bisa aja seperti itu. Lalu kemudian muncul pertanyaan berikutnya, apakah layak memang benar-benar Pak Jokowi menjadi public enemy sedemikian rupa sehingga banyak orang Indonesia yang ngevote bahwa beliau itu adalah orang koruptor? Nah, ini sesuatu yang juga harus kita pertimbangkan dan pertanyakan. Misalkan Pak Jokowi itu 5 hari sebelum masa pemerintahannya berakhir, itu disurvei dan menyebutkan 80% rakyat Indonesia itu puas dengan kinerja Pak Jokowi. Menurut Baraya gimana? Di satu sisi saya sih agak sangsi dengan survei ini. Masalahnya gini, ketika beliau baru akan menjabat sebagai presiden periode kedua di Indonesia, beliau hanya memperoleh 50%-an suara. Tapi bagaimanapun di akhir masa pemerintahannya, di mana kontroversi menyeruak di mana-mana, di mana skandal dibuka di mana-mana, justru malah kepercayaan publik pada beliau dan kepuasan publik pada beliau itu naik sampai 80%. Kan ini aneh gitu. Ini sama anehnya seperti kepolisian Republik Indonesia yang mendapatkan tingkat kepercayaan sampai 73% dari rakyat Indonesia percaya pada Polri, dan ditambah 85% mereka puas banget dengan pelayanan kepolisian. Jadi 85% orang di Indonesia kalau lapor ke polisi itu langsung merasa puas dengan itu. Nah, Baraya heran nggak dengan itu? Nah, heran kan? Nah, karena heran, maka di Indonesia itu kita tidak memiliki data pembanding. Kalau misalkan kita menemukan data internasional itu, polling itu menyebut bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat dibenci dalam konteks ini karena korupsi dan sebagainya, adakah data yang bisa membandingkannya? Misalkan di Indonesia kan enggak 80% puas. Nah, ini iya silahkan saja menurut Baraya kayak gimana, tapi kita sanksi sih. Nggak usah kayak gitu, nggak usah jauh-jauh soal data internasional dan sebagainya. Data kemiskinan di Indonesia itu bermasalah. Nggak usah lebih jauh lah, data yang lebih simpel lagi lah. Kalau misalkan Baraya dan menerima raport, nilai-nilainya itu palsu semua. Yakin nggak Baraya? Palsu, yakin itu semua. Atau misalkan Baraya ikut IQ tes IQ di seluruh dunia itu menempatkan rata-ratanya itu poinnya 100. Di Indonesia, kalau Baraya ikut IQ tes, itu saya yakin di atas 120 skornya. Ngaku aja kan. Ya, jadi di Indonesia itu terkait dengan data dan terkait dengan angka, terkait dengan kalkulasi, itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat membingungkan gitu. Nah, jadi sampai sejauh ini kalau misalkan ada lembaga internasional yang mengatakan bahwa Jokowi itu koruptor dan itu dilihat dari polling, kita sampai sejauh ini tidak memiliki sanggahannya dan tidak memiliki bantahannya yang sebanding. Karena data-data yang ada di Indonesia cenderung agak menyesatkan gitu. Begitu. Nah, tapi ya, jadi apakah itu benar? Itu juga nggak benar. Cuman maksud saya, ya kan itu kontributornya juga adalah dari Tempo, dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Tempo juga sebenarnya memang sangat oposisi terhadap pemerintahan Pak Jokowi gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas keberpihakan media-media di Indonesia terkait dengan hubungan dengan politik. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas itu. Saya lagi ngumpulin sumber dan data.
Tapi yang jelas Tempo itu sebenarnya sangat kritis terhadap pemerintahan, dan ketika beliau ngasih masukan kepada Ucret yang tadi itu, ya dugaannya memang Jokowi dianggap sebagai koruptor. Walaupun saya juga terkejut dengan angkanya yang signifikan sedemikian sampai beliau masuk ke dalam jajaran kandidat presiden paling korup. Bagaimana menurut Baraya? Ya silahkan berpikir, tapi saya sih melihatnya ini sebagai sesuatu yang agak mengkhawatirkan, karena please lah Indonesia tuh kurangi kurangi kontroversinya. Ada lu tidak, kalau misalkan lihat berita-berita di televisi itu asa buruk semua, asa bikin putus asa, terus asa bikin kita tuh nelangsa, terus asa pengen pindah ke luar negeri, terus kan pikirannya tuh gitu. Bisakah di antara kita tuh ya direhatkan lah, diistirahatkan dari berita-berita buruk yang seperti itu? Ya, semoga Indonesia menjadi lebih baik, semoga Indonesia menjadi lebih besar, semoga Indonesia rakyatnya menjadi lebih sejahtera. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.